Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 180. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah Senku berhasil membuat kereta gantung sebagai alat transportasi baru untuk bisa menyeberangi jurang yang berada di pegunungan Andes, kini Senku dan timnya pun telah berhasil tiba di depan hutan hujan Amazon dan siap untuk memasukinya. Dan dengan keberhasilan tersebut, tentu aja membuat Senku dan timnya kini akan terbebas dari kejaran Stanley yang saat ini sedang mengejar mereka dengan menggunakan pesawat tempur yang baru aja berhasil diperbaiki. Karena setelah Senku dan timnya berhasil masuk ke dalam hutan hujan Amazon, maka Stanley yang mengejar melalui udara dengan pesawat tempurnya pun akan kesulitan untuk melacak keberadaan Senku yang tertutup oleh pepohonan tinggi yang berada di hutan hujan Amazon tersebut. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada chapter 180 kali ini, setelah Senku dan timnya berhasil masuk ke dalam hutan hujan Amazon, Stanley yang mengejar mereka dengan menggunakan pesawat tempurnya pun gak akan bisa melanjutkan pengejaran karena lebatnya pepohonan yang tumbuh di hutan hujan Amazon tersebut dan membuat Stanley akan kesulitan untuk mengejar Senku dengan menggunakan pesawat tempurnya. Tapi meskipun Stanley terlihat seolah kalah karena nggak berhasil mengejar Senku sebelum Senku berhasil tiba di hutan hujan Amazon dan bersembunyi di dalamnya, ternyata tampaknya Stanley sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Baik itu kondisi di mana Stanley gagal mengejar Senku ataupun kondisi di mana ia berhasil mengejar Senku. Di mana pada saat Stanley menghubungi teknisi mereka yang saat ini berada di kota Jagung yang bernama Brody pada chapter sebelumnya, Stanley ternyata memang sengaja menggunakan alat komunikasi radio mereka dan membuat Senku bisa mengetahui isi dari komunikasi antara Stanley dan Brody yang ingin segera memperbaiki pesawat tempur mereka yang rusak dengan komunikasi jarak jauh. Sehingga ketika Senku mengetahui bahwa Stanley sedang berusaha memperbaiki pesawat tempurnya dengan bantuan Brody yang saat ini berada di kota Jagung dengan alat komunikasi radio mereka, maka mau gak mau Senku pun harus bergerak dengan cepat untuk bisa kabur dari kejaran Stanley sebelum Stanley berhasil memperbaiki pesawat tempurnya untuk dapat tiba ke tempat tujuan mereka. Yang mana itu berarti karena sedang kejar-kejaran dengan waktu, Senku gak akan punya waktu untuk melakukan trik tipuan seperti sebelumnya saat Senku membuat satu kapal umpan yang menuju ke terusan Panama dan membuat Stanley terkecoh pada chapter-chapter sebelumnya saat Senku dan timnya sedang berusaha kabur dari kejaran kapal Stanley. Sehingga meskipun pada akhirnya Stanley gak berhasil menemukan Senku dan Senku berhasil masuk ke dalam hutan hujan Amazon, setidaknya Stanley masih dapat mengikuti jejak roda kendaraan yang digunakan Senku untuk menuntun Stanley dan membuat Stanley berhasil mengetahui lokasi tujuan Senku dan timnya. Lalu di tempat lain, tepatnya di dalam hutan hujan Amazon, Senku dan timnya yang kini telah berhasil masuk ke dalam hutan tersebut sedang bersiap untuk petualangan mengerikan di dalam hutan hujan Amazon. Di mana seperti kata Senku sendiri bahwa hutan ini bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan dengan tubuh manusia yang lemah dan rapuh. Karena di dalam hutan ini terdapat banyak hewan yang dapat membunuh manusia, mulai dari hewan-hewan kecil seperti serangga pengisap darah dan lintah, hingga hewan-hewan besar seperti anaconda, dan makhluk hidup terkuat di hutan Amazon yaitu pasukan semut yang dapat menyerang secara berkelompok dengan sangat ganas. Bahkan Senku pun bilang kalau mereka 10 miliar % pasti akan mati. Tapi perhitungan tersebut didasari jika mereka tidak menggunakan sains. Dan untungnya dalam tim mereka memiliki Senku sang ilmuwan jenius, Chelsea sang ahli geografi, dan Tsukasa yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan tersebut, Senku dan timnya pun berhasil menjelajahi hutan hujan Amazon dengan aman untuk bisa pergi ke lokasi tujuan mereka, yaitu tempat asal sinar pembatuan yang telah mengubah manusia menjadi batu ribuan tahun yang lalu yang berasal dari suatu tempat di Amerika Selatan, tepatnya di kota Manaus.
Manaus adalah ibu kota negara bagian Amazonas, Brazil. Penduduknya berjumlah 1.800.000 jiwa. Kota ini terletak di pertemuan Sungai Negro dan Solimões. Ini adalah kota terpadat di provinsi Amazonas. Manaus adalah daerah metropolitan terbesar di utara Brazil dan ke-12 terbesar di seluruh Brazil. Nah, tapi sebelum Senku dan timnya tiba di kota Manaus, di dalam perjalanan, Chrome sempat mendapatkan sebuah ide tentang membuat sebuah alat perlindungan melawan sinar pembatuan, seperti trik yang mereka gunakan dulu saat sedang berada di Pulau Harta. Nah, kalau kalian lupa trik apa yang digunakan Chrome tersebut, trik tersebut adalah trik yang digunakan oleh warga kerajaan Sains saat sedang bertarung dengan Ibara, pemimpin dari Pulau Harta yang menggunakan Medusa untuk mengubah semua orang di pulau tersebut menjadi batu. Nah, dalam trik tersebut, semua warga kerajaan Sains masing-masing membuat jarak satu sama lain sehingga satu persatu dari mereka pun akan berubah menjadi batu, dimulai dari jarak terdekat dari Medusa. Sehingga dengan jarak yang dibuat oleh warga kerajaan Sains tersebut, maka Senku dapat menghitung perhitungan kasar kecepatan sinar pembatuan tersebut sebelum mengenai dirinya dan mengubahnya menjadi batu. Lalu sebelum mengenai dirinya, Senku pun melemparkan cairan pembangkit ke udara tepat di atas kepalanya. Sehingga ketika Senku berubah menjadi batu, maka beberapa detik kemudian, cairan yang sebelumnya sudah dilemparkan Senku tepat di atas kepalanya tersebut akan jatuh kembali mengenai Senku dan membuat Senku dapat bangkit dengan cepat. Nah, dari kejadian tersebut, Chrome pun berpikir bahwa bagaimana jika mereka membuat sebuah alat yang dapat menyirami mereka secara otomatis ketika mereka berubah menjadi batu. Tapi Senku langsung berkata kepada Chrome untuk membayangkan dirinya sebagai Wyman dan bertanya kepada Chrome bagaimana cara Chrome untuk mengatasi trik tersebut. Bagaimana Wyman bisa yakin kalau semua manusia telah berubah menjadi batu hanya dalam satu kali serangan? Lalu Tsukasa pun menjawab dengan serangan bertahap ganda, yaitu dengan tembakan sinar pembatuan secara bertubi-tubi. Sehingga kalau ternyata Wyman akan kembali mengubah semua manusia menjadi batu, tentu aja trik yang diusulkan Chrome tersebut tidak akan berhasil, karena serangan sinar pembatuan yang kemungkinan dilakukan secara bertubi-tubi tersebut. Nah, lalu dengan asumsi yang seperti itu berarti jika benar Wyman mengubah semua umat manusia ribuan tahun yang lalu dengan serangan sinar pembatuan yang bertubi-tubi, itu artinya ada lebih dari satu Medusa yang berada di lokasi asal sinar pembatuan tersebut. Dan ternyata ketika Senku dan timnya berhasil tiba di lokasi asal sinar pembatuan tersebut, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Medusa, bahkan menemukan banyak sekali Medusa. Dan saking banyaknya, Medusa tersebut menumpuk hingga terlihat membentuk seperti sebuah candi yang sangat besar, di mana Medusa-Medusa tersebut sudah tidak aktif lagi. Lalu dengan berhasilnya Senku menemukan segunung Medusa yang sudah tidak aktif tersebut, apa yang akan dilakukan Senku terhadap Medusa-Medusa tersebut? Kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya coy. Nah, itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 180. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.